Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih membahas makalah yang ke-26 bab Thulathi, yang makalah ini merupakan wahyu yang Allah berikan kepada sebagian para nabi, yang isinya ada 3. Yang pertama, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang bertemu denganku dan sementara dia mencintaiku, maka aku akan memasukkannya ke dalam surgaku. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Barang siapa yang bertemu denganku dan dia takut kepadaku, maka aku akan jauhkan dia dari nerakaku. Nah, 2 yang pertama ini sudah kita bahas ya. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah yang ketiga, waman laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni an saituhul hafadhata dzunubah ya. Waman laqiyani, dan barang siapa yang bertemu denganku bil mauti, karena sebab kematian ya. Wa huwa yastahyi minni, sedangkan dia dalam keadaan malu kepadaku. Nah, bagaimana malu kepada Allah itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, bi antan qabidha nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi ya.
bi antang qobida nafsuhu, ya. Itu digambarkan dengan bahwa orang yang malu itu dengan kondisi apa namanya, kalau dalam bahasa Jawanya itu mengkeret, ya. Mengkeret itu kalau dalam bahasa itu saya menyusut gitu ya, nafsuhu, dirinya, ya. Min syai'in, dari sesuatu, khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi, karena takut akan azab Allah, ya, kepadanya, ya, di dalam tadi itu sebab berbuat sesuatu yang tentu saja berbuat dosa itu, sehingga kemudian takut mendapatkan azab Allah itu. Jadi takut di sini, takut juga kaitan, bukan takut ini malu, kok takut ya, malu ya. Kalau yang kemarin takut, ini malu ya. Jadi kalau yang kemarin takut, ini malu ya. Jadi malu kepada Allah itu sampai kalau dia berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang dosa yang berakibat nanti disiksa oleh Allah, itu menjadikan dia sampai mengkeret saking takutnya itu. Ya. Ini kan gambaran simbolik ya, orang yang takut itu kan biasanya memang ya tadi itu gambar lagi sampai tidak ada orang takut kok gini, itu tidak ada ya mesti ya. Orang takut mesti begini kan, mengkeret gitu ya. Ya, apa itu yang tepat gambarannya, apa itu kira-kira itu ya? Ya tak bernyali, lalu kemudian tadi itu menjadi sampai mengkeret itu sampai begitu ya. Tapi kalau orang berani itu kan gagah itu kan, jadi malah jadi tambah begini kan, besar itu ya, membesar itu. Ini tidak mengkeret sampai itu. Karena lagi-lagi ini dikaitkan dengan takut akan azab Allah, akan siksa Allah. Ya. Nah, kalau orang kok bisa seperti itu dengan Allah itu, kok sampai punya rasa malu sehingga dia kemudian ketika berbuat dosa itu sampai mengkeret tadi itu ya, sampai menyusut, sampai saking malunya tadi itu ya. Ansaitul hafadhata, maka aku akan lalaikan itu para penjaga itu ya. Nah, al-hafadhah ini ya sejanjane malaikat ya. Malaikat penjaga ya, yang suka mencatat amal perbuatan manusia itu. Nah, ini penjelasannya al-hafadhah itu ayil malaikata, yang dimaksud dengan al-hafadhah itu adalah para malaikat alladzina katabu, yang mencatat a'malahu ya, perbuatan-perbuatan orang tadi itu ya, orang yang malu tadi kepada Allah tadi itu, dzunubahu, mencatat dosanya ya, fadlan minallahi ta'ala alaihi ya, bahwa kalau orang malu bertemu kepada Allah lalu nanti akan dilalaikan malaikat untuk mencatat amalnya yang buruk ya, dosanya maksudnya di sini ya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin itu takut ya, takut kepada Allah ya, dan takut kepada Allah itu kemarin sudah kita bahas merupakan cabang dari iman ya. Ini yang namanya malu itu juga cabang dari iman ya. Jadi orang punya malu itu sebenarnya sebagian dari tanda seseorang itu beriman ya. Dalam satu hadis yang berbicara mengenai cabang-cabang iman itu malah malu itu disebut secara eksplisit berbarengan dengan ketika Nabi menjelaskan cabang-cabang iman itu. Nabi pernah bersabda yang namanya iman itu cabangnya banyak ya.
60 lebih atau 70 lebih ya. Makanya ada yang mencoba menjelaskan ada yang 69, ada yang 77 karena memang hadisnya 70 atau 60 lebih. Yang paling tinggi itu ya wa 'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah itu dari cabang iman itu yang sekian banyak itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya. Nah Nabi kemudian melanjutkan secara eksplisit wal haya'u syu'batum minal iman ya. Dan yang namanya rasa malu itu merupakan cabang dari iman ya. Artinya apa? Ya kalau orang itu mau imannya sempurna ya harus punya malu memang ya. Kalau orang tidak punya malu itu berarti ya imannya ya tidak sempurna ya. Jadi saya ulangi lagi, sudah berkali-kali saya mengulangi itu, yang namanya iman itu tidak selalu terkait dengan hal-hal yang gaib gitu ya. Para malaikat ya, takdir hari akhirat ya, Allah tidak selalu begitu ya. Bahkan terkait dengan ya hal kehidupan sehari-hari ya, bahkan yang namanya malu itu malah justru sebenarnya hal yang naluriah ya. Ya sebenarnya itu ya manusia itu ya mestinya punya harusnya itu. Itu naluriah sifat malu itu ya. Seperti sifat takut kemarin ya sudah saya gambarkan juga naluriah itu. Ya. Orang takut menghindari rasa, orang takut dengan kesengsaraan itu kan takut. Orang tidak mau itu. Ya, orang sengsara itu tidak mau, makanya dihindari. Nah kesengsaraan yang paling dahsyat ya neraka itu, makanya ya harus dihindari juga, harus takut juga lah. Orang kalau sampai sudah nggak takut dengan neraka, oh itu ya memang sudah tidak punya rasa takut itu berarti. Ya, tidak normal, betul Pak, tidak normal, tidak normal. Orang apa namanya sakit sedikit aja takut berobat ya. Orang lapar sedikit aja takut gitu, cari makan. Ini apa sengsara selamanya di neraka kok nggak takut, itu ya nekat namanya itu ya, nggak normal itu ya. Nah dengan demikian pula malu itu juga naluriah. Orang itu pada umumnya malu untuk berbuat yang tidak baik itu malu, sehingga kemudian pada umumnya orang yang kemudian menghindari untuk tidak berbuat baik itu karena rasa malu itu ya. Ya, jadi sebenarnya naluriah itu. Nah itu harus saya dikembangkan sampai kemudian betul-betul sadari sehingga menjadi betul-betul apa namanya menjadi bagian dari hidup kita itu ya, malu itu. Dalam hadis lain yang juga sangat terkenal, bahkan malahan malu itu termasuk di antara materi yang menjadi apa namanya, katakanlah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi yang pertama-pertama. Ya. Jadi termasuk bagian yang ditekankan sejak awal tuh ya hendaknya punya rasa malu itu ya. Dari bagian dari kalam kenabian itu ya. Ada hadis yang menyatakan inna mimma adraka min kalamin nubuwatil ula ya. Jadi sesungguhnya sebagian dari beberapa hal yang terdapat di dalam kalam nubuwah, jadi tadi wahyu yang Allah berikan kepada para nabi itu, yang pertama itu ya, apa bunyinya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Loh, kalau kamu itu kok sudah tidak punya rasa malu ya, silakan gitu ya, berbuat semaumu itu ya. Jadi kalau kok orang kok sudah
tidak punya rasa malu, silahkan berbuat semaumu. Ya maksudnya apa? Kalau orang itu masih punya rasa malu, pasti dia tidak akan berbuat seenaknya gitu loh. Mesti ya tadi itu mempertimbangkan rasa malunya tadi itu. Ya, malu. Ya. Kita coba kita keluar rumah ya pakai pakaian. Itu karena apa ya? Karena malu kan ya. Ya. Nah, misalnya keluar rumah kok nggak pakai pakaian, woi kayak Pak Solehan lagi gini apa ya kayak misalnya gitu ya. Ya pasti begitu kan ya. Malu pasti. Ya. Ya. Makanya ada hadis yang lain juga yang menyatakan al-iman wal haya qurina jami'an. Jadi yang namanya iman dan malu atau malu dan iman ya, itu menjadi satu kesatuan gitu. Ya. Idza rufi'aduhuma rufi'al akhar. Kalau satu itu tidak ada, yang lainnya tidak ada. Sampai sebegitunya Nabi itu menempatkan rasa malu itu di dalam konteks ajaran Islam itu. Jadi sekali lagi orang tidak punya malu itu tidak punya iman, kata Nabi itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini betapa pentingnya malu itu. Dan malu itu sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan naluriah sifatnya ya, sehingga ya tinggal menjaga saja itu. Jangan sampai rasa malu itu hilang gitu. Oh itu sudah ada kok dalam diri kita manusia itu malu itu. Ya. Nah sayangnya sekarang ini rasa malu itu lalu kemudian kok menjadi barang yang langka ya, kok jadi menghilang ya malu itu ya. Ya dulunya itu padahal naluriah ada itu dalam sifat manusia itu, tapi sekarang menjadi barang langka malu itu. Orang itu lalu kok sudah tercerabut rasa malunya itu, sehingga nyatanya lalu orang itu kemudian berani berbuat semaunya tadi itu, sehingga tidak punya rasa malu lagi itu ya. Ya. Yang paling sering disorot itu kan misalnya yaitu ya orang yang sedang di apa namanya kena OTT itu ya. Kena OTT itu ya. Loh itu kan ya mestinya ya besar sekali malunya atau mestinya itu ya. Jangan salah sebut ya, besar sekali malunya ya. Ya. Loh sekarang tuh ya malah prenges ya toh. Ya. Kayak seperti tidak ada beban sama sekali gitu ya. Tidak ada malu sama sekali, tidak ada takut sama sekali, itu heran gitu ya. Ya. Tidak tahu itu apakah hanya semacam apa namanya hanya strategi untuk menghibur diri atau untuk apa ya, tidak tahu. Tapi intinya orang tuh kesannya lalu kemudian kok sekarang kok orang kok mengalami musibah seperti itu kok tidak malu ya gitu ya. Seakan-akan itu kok dianggap biasa bahkan malah ketawa gitu ya. Nah ini kan sudah apa itu syaraf malunya sudah putus ya, seperti kemarin syaraf takutnya sudah putus itu ya, gitu ya. Ya Allah itu ya. Jadi orang itu sekarang itu ya Allah hampir sering malu ini sudah hilang nih rasa-rasanya itu ya di tengah-tengah kita itu ya. Ya. Padahal sekali lagi Masya Allah ini malu itu merupakan cabang iman yang harus dikembangkan ya, harus dipelihara, harus terus dipupuk, dijaga, jangan sampai punya malu itu. Ya. Nah malu memang tidak hanya kaitannya dengan Allah. Kalau ini yang sedang kita bahas ini malu kaitannya dengan Allah ya, malu kepada Allah, terutama sekali malu ketika berbuat dosa sehingga nanti khawatir mendapatkan azabnya itu, sehingga mengkeret tadi itu dirinya itu, menyusut dirinya, mengecil dirinya tadi itu. Tapi malu itu kan ya bisa malu dengan diri sendiri ya, bisa malu dengan orang lain. Nah itu gimana tuh malu dengan diri, malu dengan baik ya. Misalnya kita itu berbuat sesuatu itu seringkali juga malu karena malu pada orang lain itu. Tidak apa-apa, memang itu ya. Itulah bagian dari iman itu.
Ya. Ya. Jadi justru rasa malu itu akan tadi itu mendorong kita untuk berbuat baik, ya, ya, dan mencegah kita untuk berbuat tidak baik. Itu rasa malu itu memang, ya, yang itu sekali lagi luar biasa, itu anugerah yang Allah berikan. Untungnya kita itu punya rasa malu tadi itu sarang kuliah itu, tinggal mengembangkan saja itu, ya. Ya, kan banyak tuh ya orang itu, ya orang berbuat baik itu karena kalau tidak berbuat baik itu malu. Ya tidak apa-apa, untuk sementara baik, lakukan saja. Kancane dong apa namanya ning masjid, kok ora ning masjid dhewe, wah malu. Tidak apa-apa untuk sementara. Tapi jangan hanya karena kok malu karena orang lain, jangan ya. Kalau aja berhenti di situ juga tidak baik ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Ya. Kancane dong ngai sumbangan, orang ngai sumbangan dhewe malu, ya tidak apa-apa, baik itu. Punya rasa malu itu baik. Ya. Tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya. Kita sublimasi, ya kita apa ya? Ya apa sublimasi itu apa ya? Ya kita tingkatkan anunya lah ya, malunya itu tidak hanya berhenti di situ, lalu kemudian kita ganti dengan yang lebih tinggi, yaitu malu karena Allah, ya. Nah, itu. Jangan kok kemudian lalu mau apa malu kemudian nggak jadi, mau apa malu nggak jadi, usah malu kok ya. Itu tidak begitu, ya. Jadi atau malah kok wah masuk sholat aja karena malu nggak jadi aja nggak usah sholat, itu jangan ya. Ya malu nggak apa malu atau tidak malu ya pokoknya itu perintah laksanakan, intinya seperti itu saja. Intinya seperti kalau itu hal terkait dengan yang kewajiban laksanakan saja. Ya. Sodakoh aku gagi aku riak ora riak, nak waktu itu sodakoh karena sodakoh itu perintah. Nanti sambil dilatih ya untuk ikhlas. Jangan kemudian waduh aku harus sedekah kok khawatir riya rak sido wae. Ya. Ning masjid kok khawatir riya rak sido wae, ndak begitu. Ya. Paksa saja sementara ya. Kalau untuk berbuat baik paksa saja untuk berbuat baik ya. Nanti insya Allah lama-lama akan menjadi terlatih dan baik sendiri ya. Nah, itu. Jadi kembali ya Bapak dan Ibu-ibu ya bahwa yang namanya malu tadi ya bisa bermacam-macam jenisnya, tapi ya ujung-ujungnya itu yang paling tinggi malu karena Allah tadi itu. Dan malu karena Allah itu dalam konteks yang sedang kita bahas ini ya terkait dengan kalau sampai berbuat jahat itu kemudian dia sadar betul akan resikonya itu ketika berbuat jahat itu nanti pasti akan disiksa Allah, itu dia malu itu ya. Jadi makanya kemudian kalau orang yang malu kepada Allah ya idealnya takut tadi ya. Yang pertama takut kemarin itu ya. Orang kalau takut kan tidak jadi berbuat. Wadene kok sudah kemudian berbuat yang jahat itu malu. Ya. Mau berbuat juga malu, tapi terutama kalau sudah terlanjur itu ya malu sekali dengan Allah sampai mengkeret tadi itu gambarannya itu. Sampai menyusut dirinya tadi itu gambarannya. Ya. Nah ketika malu itu di situ ya lalu kemudian biasanya ada penyesalan ya. Dan kemudian biasanya ya ada kalau sudah menyesal tuh orang pasti minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah makanya kemudian Allah kemudian memang ya orang tuh kalau sudah pokoknya kalau dia masih punya malu kepadaku nanti aku bikin itu malaikat lale itu untuk mencatat dosanya itu. Sampai begitu Allah itu. Nah ini harus kita pahami dengan baik ya. Ansaitul hafadhah ini Allah yang akan melalaikan malaikat itu, yang membuat lalai malaikat itu ya. Malaikat itu kan makhluk yang paling apa namanya, yang paling taat ya. Jadi kalau tugasnya mencatat terus ya. Harusnya tidak pernah lali malaikat itu, tidak pernah lupa mencatat itu. Memang itu sudah tugasnya.
Nah, tapi kalau Allah yang menjadikan malaikat lalai, ya masa tidak bisa? Ya bisa saja tuh Allah yang berkehendak. Ya. Jadi malaikatnya sendiri tidak mungkin lalai. Malaikat kok lalai? Ya. Malaikat kok lalai? Malaikat yo tugasnya mencatat. Tidak ada satupun yang tidak tercatat oleh malaikat. Tapi kalau Allah yang membuat lalai, ya, Allah kok ya. Nah, seperti misalnya Isra dan Mi'raj itu, tidak apa mungkin Nabi kok Isra Mi'raj itu. Loh, kalau Nabi sendiri tidak mungkin berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Ya tidak mungkin kalau Nabi sendiri yang berjalan. Tapi siapa yang membuat Nabi berjalan itu? Allah, ya. Subhanalladzi asra. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Loh, menarik itu ya. Nah, kalau nabinya sendiri tidak mungkin bisa melakukan Isra Mi'raj, tapi Allah yang memperjalankan Nabi. Nah, kalau Allah yang memperjalankan, mana yang tidak mungkin? Nah, seperti ini kan ya. Loh, apa bisa itu malaikat masuk lali, malaikat itu lali pijar. Ini malaikat itu makhluk yang paling taat, ya, tidak pernah lalai, tidak pernah maksiat kepada Allah ya. Allah yang memerintahkan, yang membuat ya. Ansaitul hafadhuh, aku akan membuat para malaikat pencatat amal itu lupa mencatat dosanya itu. Ya. Nah, ini bisa dimaknai seperti itu, tapi juga ya maknanya secara umum saya kira ya pokoknya intinya kalau orang itu ketika malu kepada Allah itu ya dosanya akan dihilangkan ya. Jadi mekanismenya sudah kita serahkan pada Allah. Karena orang yang malu itu sekali lagi dia pada umumnya kemudian lalu pasti ada penyesalan, dan lalu pasti kalau orang itu kalau sudah menyesal itu biasanya lalu mohon maaf dan lalu memperbaiki diri, dan itu sungguhnya juga itulah tobat sebenarnya ya. Jadi dengan begitu lalu ya dosa itu terhapuskan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah diberi ini ya 3 sifat yang memang tiga-tiganya ini seperti yang sudah saya sampaikan menjadi bagian dari iman ya, cabang iman ya. Mencintai Allah, takut kepada Allah, dan malu kepada Allah ya. Kalau kita mencintai Allah dimasukkan ke surganya, kalau kita takut kepada Allah dihindarkan dari nerakanya, dijauhkan ya. Dan kalau kita malu kepada Allah kita akan dilalaikan malaikat ya, mencatat amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita ya. Ya, mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.